Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya pastinya. Walaupun kita masih belajar dari rumah. Seperti biasa, kalian terlebih dahulu siapkan buku pelajaran kalian, buku catatan dan juga buku pelajarannya ya, serta alat tulisnya nanti untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran kali ini. Baiklah, kalau sudah siap semuanya, sekarang kita langsung saja ya ikuti pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Melakukan kombinasi gerakan tolakan, berayun, melayang, dan mendarat. Pada pembelajaran 2, kita telah mempelajari kombinasi gerak tolakan, bergantung, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Sekarang kita akan mempelajari kombinasi gerak tolakan, berayun, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Perhatikan gambar berikut. Berikut langkah-langkah melakukan gerak tersebut. 1. Melakukan tolakan dengan menekuk kedua kaki, lalu menolakkan kedua kaki ke atas dan mengayunkan kedua tangan ke atas untuk meraih palang. Pandangan tertuju pada palang. 2. Bergantung, lalu ayunkan badan ke depan dan ke belakang di palang menggunakan kedua tangan, serta pegang palang dengan kuat. 3. Lepaskan pegangan kedua tangan dari palang. Lalu melayanglah dengan posisi kedua tangan lurus ke atas dan kedua kaki lurus ke bawah. 4. Mendarat menggunakan kedua kaki dengan posisi ditekuk dan kedua tangan diluruskan ke depan serta badan dicondongkan ke depan. Menuliskan keberagaman daerah asal dan perilaku yang menunjukkan persatuan. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Berikut beberapa contoh suku di Indonesia. 1. Daerah asal Daerah Istimewa Yogyakarta, suku Jawa. 2. Daerah asal Sumatera Utara, suku Batak. 3. Daerah asal Sulawesi Utara, suku Minahasa. 4. Daerah asal Kalimantan Selatan, suku Banjar. 5. Daerah asal Papua, suku Asmat. Walaupun berbeda daerah asal dan suku dengan teman, kita harus tetap kompak. Kita juga harus saling membantu saat ada teman yang membutuhkan bantuan. Kompak dan saling membantu menunjukkan persatuan. Berikut beberapa contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di sekolah. Mau belajar tentang kebudayaan dari suku lain. Mau bermain dengan teman yang berbeda suku. Menghargai teman yang berasal dari suku lain.
Berbicara dengan teman yang memiliki suku berbeda menggunakan bahasa Indonesia. Menceritakan informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui beberapa penyakit yang dapat diderita manusia saat terjadi perubahan cuaca. Penyakit akibat perubahan cuaca dapat dihindari dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran sendiri, sehingga seseorang dapat menolong dirinya sendiri pada bidang kesehatan. Tujuan PHBS untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadaran yang menjadi awal seseorang menjalani perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. PHBS dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Cara ini berkaitan dengan kebersihan diri sekaligus pencegahan penularan berbagai jenis penyakit karena tangan yang bersih dan bebas dari kuman. 2. Menggunakan air bersih. Air bersih menjadi kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat. 3. Konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. 4. Rutin berolahraga setiap hari. Aktivitas fisik berupa olahraga yang dilakukan secara rutin dapat menjaga kebugaran tubuh sehingga menjadi sehat. Ya, itu tadi ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada banyak hal yang kita pelajari ya pada pembelajaran kali ini. Di antaranya, apakah kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari barusan tadi? Tentunya masih ingat ya. Di antaranya kita telah mempelajari tentang kombinasi gerak tolakan, berayun, melayang, dan mendarat. Pada pembelajaran 2, kita sudah mempelajari tentang kombinasi gerak tolakan, bergantung, melayang, dan mendarat. Kalau saat pembelajaran tadi itu kita mempelajari gerak tolakan, berayun, melayang, dan mendarat. Cara melakukannya juga hampir sama. Nah, bedanya adalah saat melakukan gerakan bergantung itu tubuh diayunkan ke depan dan ke belakang. Seperti itu ya, itu bedanya. Lalu cara-cara yang lainnya juga sama dengan pembelajaran 2 kemarin. Hanya bedanya pada bergantung dan berayunnya itu ya. Nanti kalau kalian memiliki palang di rumah, kalian bisa mempraktikkan kombinasi gerak tersebut, tentunya harus dalam pengawasan orang tua kalian. Itu ya. Selanjutnya kita juga telah mempelajari tentang menuliskan keberagaman daerah asal dan perilaku yang menunjukkan persatuan. Keberagaman daerah asal itu sudah kita ketahui ya. Misalnya dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Papua, dan masih banyak lagi daerah asal lainnya. Nah, setiap daerah asal itu juga memiliki keberagaman suku. Nah, tadi sudah kita ketahui beberapa contoh suku yang ada di Indonesia.
Misalnya tadi ada suku Jawa, suku Batak, suku Minahasa, suku Banjar, dan suku Asmat. Itu juga sudah kita ketahui ya, asal-asal daerahnya. Selain suku yang sudah kita pelajari tadi, masih ada banyak sekali suku di Indonesia. Misalnya suku Sunda itu berasal dari Jawa Barat. Lalu ada suku Osing. Nah, ada suku Osing itu berasal dari Jawa Timur, tepatnya di mana? Banyuwangi. Lalu ada juga namanya suku Baduy. Nah, ada suku Baduy, ada suku Melayu, ada suku Mentawi, dan masih banyak lagi contoh suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Itu merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Jadi anak-anak, nah walaupun kalian memiliki teman yang berbeda daerah asal dan sukunya, kita harus bagaimana? Ya tetap rukun, tetap melakukan perilaku yang menunjukkan persatuan walaupun berbeda daerah asal dan suku bangsa. Ya harus tetap belajar, belajar tentang kebudayaan dari suku lain, bermain dengan teman dari suku lain, saling menghormati dan menghargai walaupun berbeda suku. Nah ini, bila berbicara dengan teman yang berbeda suku harus menggunakan bahasa apa? Bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itu ya, agar sama-sama mengerti apa yang dibicarakan. Lah, kita juga telah mempelajari menuliskan informasi tentang pengaruh cuaca terhadap kesehatan manusia. Pada pembelajaran sebelumnya kita juga telah mengetahui penyakit-penyakit yang disebabkan karena perubahan cuaca. Nah, untuk menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit, kita bisa menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? Singkatan dari apa ya PHBS? Nah, PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat, gitu ya, agar kalian dapat terhindar dari penyakit. Misalnya PHBS itu contohnya adalah cuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan air bersih misalnya untuk mandi, untuk mencuci piring, untuk mencuci baju, untuk memasak. Nah itu menggunakan air bersih. Lalu konsumsi buah dan sayur. Nah buah dan sayur itu kan kaya dengan vitamin dan mineral ya, itu akan menjaga daya tahan tubuh kalian. Lalu rutin berolahraga. Nah itu rutin berolahraga, jangan malas-malasan untuk berolahraga, itu akan menjaga kesehatan tubuh kalian. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Seperti biasa, Pak Oki tidak bosan mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, dan bila bepergian gunakan masker. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya, anak-anak. Bye-bye.